Selamat datang di Pak Foto. Kembali lagi hari ini saya mau mereview. Kebetulan hari ini ada kedatangan Cortez ya. Cortez tipe terbaru itu ada di Cortez tipe S yang dimana ini belum lama di launching. Baru di launching di Wuling itu. Jadi kita ada sedikit mereview perbedaan ya. Apa sih bedanya untuk tipe terbaru ini dengan Cortez yang lama ya. Oke, dari sisi depan kita bisa lihat untuk Cortez tipe S ini terlihat terkesan sih lebih elegan. Jadi dari sisi tampak depan ya kita bisa bedakan dengan tipe C dan tipe L. Dari sisi headlamp ya kita sudah sama-sama tahu kalau beda tipe C dan tipe L dia smoke ya. Ini kita untuk tipe S motifnya silver ya. Dan membedakannya lagi di grill dia punya aksen untuk grillnya di sini silver. Jadi kalau dilihat dengan kombinasi warna putih itu terlihat lebih mewah ya. Selain itu dibandingkan dengan tipe C atau tipe L, untuk tipe S ini, jadi kalau bicara Cortez, bicara tipe S itu memang Cortez tipe yang terendah ya, yang dimana mesinnya sama, cuman ada beberapa spek yang di tipe C dan tipe L tidak ada. Jadi untuk sisi harga juga jauh lebih murah dibanding C dan L ya. Untuk tampilan depan juga bicara fog lamp itu tidak dilengkapi dengan fog lamp ya. Keseluruhan sih kurang lebih sama ya kalau untuk tampilan depan ya. Mungkin kita bisa lanjut sisi samping. Jadi kita bisa lihat di sisi samping kalau dilihat dari keseluruhan sih kurang lebih sama ya antara tipe C, L, dan S. Dan ada sedikit membedakan untuk tipe yang S ini di velg ya, dengan ukuran yang sama ya, ring 16 dengan komposisi ban itu 205 55 16 ya, sama dengan tipe C dan tipe L. Cuman yang membedakan dia punya motif ya. Motif tipe S ini dia nggak two-tone ya, jadi hanya satu warna dengan ukuran yang sama ya. Terus yang agak menarik adalah untuk tipe S ini, even dia tipe terendah, kita sudah dilengkapi dengan keyless ya. Jadi untuk buka tutupnya udah keyless, dan untuk udah start stop engine juga ya. Untuk spion sama ya, udah ada side turn lampnya di spion. Jadi untuk sisi samping yang kita bisa lihat itu. Dan untuk roof rail sama dengan tipe C dan tipe L. Menurut saya sih cukup menarik lah. Dengan harga 220 sampai 230 kita udah bisa dapat mobil yang segini besar ya, bisa memuat 7 penumpang dengan harga juga ya nggak terlalu mahal ya. Mungkin itu yang kita bisa bahas di sisi samping. Mungkin kita bisa bahas lagi di sisi belakang. Untuk sisi belakang sama ya, tampilan dengan tipe C dan tipe L, cuman ada beberapa fitur yang tidak ada di tipe S ini. Dia punya antena masih yang biasa, belum shark fin. Kalau tipe C dan tipe L itu udah shark fin. Terus kamera juga sama, udah dilengkapi. Tipe C dan tipe L udah sama. Sensor parkir ya, tipe C dan tipe L ada, ini sensor parkir untuk tipe S tidak dilengkapi ya. Jadi untuk sisi belakang tampilan sama, cuman ada beberapa fitur yang tidak ada ya. Masuk ke bagasi, komposisi sama ya. Toolkit untuk ban posisinya juga sama ya, nggak ada perbedaan, jadi masih sama. Oke, mungkin itu dari sisi belakang. Kita bisa masuk ke interior. Oke, kita udah masuk di kabin Cortez tipe S. Agak sedikit banyak perbedaan di interior dibanding Cortez C dan L. Tipe S ini lebih simpel ya, dari mulai pengoperasian dia punya spion udah elektrik tapi belum folded ya. Di sini bisa diaktifkan, central lock udah ada. Terus motif dia punya trim itu beda dengan tipe C dan tipe L ya.
Dia motifnya itu apa ya, dibilang karbon ya. Terus untuk dashboard juga belum soft touch ya. Airbag kalau untuk tipe L itu sudah 4 airbag. Kalau ini cuman 2 airbagnya, posisi driver dan passenger ya. Terus juga yang tadi saya udah bahas, dia udah start stop engine. Jadi dengan harga segini dia sudah dilengkapi dengan start stop engine ya. Terus ada beberapa fitur memang yang di tipe C ada, tipe L ada, di tipe S ini tidak ada. Dia punya electric parking brake ya. Jadi rem tangan ya dikembalikan dengan fungsi normalnya. Dia pakai handrem ya. Kalau tipe C dan tipe L udah electric parking brake ya. Tidak dilengkapi juga auto hold. AC dia masih sistemnya manual, belum digital. Pengaturan juga masih diputar. Oke, layar masih sama dengan tipe tipe C dan tipe L besarnya. Terus untuk pengoperasian harusnya sih kurang lebih sama ya. Ya. Terus MID juga ada. Cuman sayangnya MID ini tidak dilengkapi dengan TPMS ya, yang dimana tipe C dan tipe L sudah dilengkapi dengan TPMS. Terus AC tadi udah saya bahas juga belum digital, ini masih sistem putar. Dan ini udah dilengkapi dengan auxiliary ya, 12 volt, terus USB port ya. Sistem transmisi sama ya, dia udah CVT. Jadi untuk interior, lampu sama, terus jok juga dia udah semi leather dengan motif yang sama ya, dengan tipe C dan tipe L. Nggak ada sunroof ya. Jadi bicara Cortez tipe S ini ya udah cukup lengkap sih. Maksudnya dengan harga segini ya kita udah dapet ya banyak plus poinnya dibanding dengan kompetitor yang ada, dengan merek yang lain dengan harga yang sama. Kita bisa lebihkan pakai Cortez ini ya, itu space-nya lebih besar, lebih nyaman, dan fiturnya juga nggak kalah canggih. Dan bisa diunggulin lagi tertinggi engine juga 1,5 turbo ya, dimana kompetitor yang ada itu tidak ada namanya engine turbo yang even cc sama, tidak dilengkapi dengan turbo. Ya itu salah satu plus point yang kita bisa unggulin dengan Cortez ini. Mungkin itu aja. AC itu udah double blower sama ya, udah captain seat juga ya. Jadi harusnya ya balik lagi, dengan kompetitor nggak ada namanya kelas dengan harga yang sama udah ada captain seat. Dan Cortez tipe S ini kita menyediakan atau memanjakan orang untuk lebih nyaman pakai mobil. Oke, kita sekarang bisa bahas mesin. Ya, mesin dengan cc 1500 turbo dengan horsepower 140 di 5200 rpm ya. Balik lagi saya bilang tadi ya, menurut saya sih balik lagi kalau bicara Wuling ya bahasnya udah selalu value for money ya. Dengan harga range dari 220 sampai 230 kita udah dapat engine turbo ya, cc juga 1500, power yang cukup besar, space-nya juga lumayan besar, ditambah juga untuk kenyamanan kita dilengkapi dengan captain seat. Memang kalau bicara Cortez tipe S ini ada beberapa tipe ya, ada beberapa varian yang kita bisa pilih. Ada yang captain seat, ada yang non captain seat, ada yang manual juga. Tapi ya zaman sekarang orang lebih prefer, pasti lebih milih automatic. Dan kelebihan lagi automatic kita udah CVT ya. Jadi harusnya dengan harga yang cukup kompetitif dan fitur juga cukup lengkap ya, harusnya ya why not kalau kita bisa pilih namanya Cortez tipe S ini. Oke, hari ini cukup sekian gue nge-review namanya Cortez S ya. Kalian kalau mau tanya bebas ya, bisa tinggal klik di kolom komen ya, mau tanya apapun
mau tanya harga, bisa langsung kunjungi namanya Wuling Fatmawati, bisa ketemu gua, Pak Padir. Ya, kalau nggak ngerti Pak Padir, ini bisa di sini bisa Haidir ya nggak, Pak Haidir. Promo apa saya bisa kasih, the best price. Pokoknya gimana caranya orang semua bisa pakai Wuling. Ya, mungkin sekian itu aja. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Ya, jangan lupa di rumah aja, tetap produktif. Salam Papa Oto.